kita hati melekat kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memproteksi kehidupan kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Karena anugerah-Mu melimpah-limpah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, ini kami semua sucikan, kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami Bapa. Supaya kami layak menghadap hadirat-Mu. Karena hadirat-Mu kami sukai, kami nikmati pada saat ini juga Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Ada tangan kuat yang memegang kami, ada tangan kuat yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Terima kasih Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sama-sama katakan. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau. Saat kami berjalan, Kau selalu katakan sama-sama. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Oh tangan kuat, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan. Katakan Yesus, oh, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Tangan kuat, oh, Yesus, ku tak mau jalan. Yesus, 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 ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Mari kita bangkit berdiri saudara, katakan. Tangan kuat yang memegangku
selalu menuntunku, ku tak mau. Tuhan Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Angkat tanganmu, katakan, tangan kuat yang Yes Tuhan, yes Tuhan, Kau ada di depan kami Yesus. Sikit-pikiri mudah dan namanya, ku perlu kuasa-Mu Tuhan. Yes, sampai akhir. Lebih lagi katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Katakan Yesus, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku, sampai akhir. Berjalan dengan iman kami tetap percaya, kami tetap berharap padamu Yesus. Dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu sempurna ya Yesus. Sembah Yesus, kami menyembah-Mu Yesus, karena Engkau layak kami sembah Tuhan. Untuk memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk melewati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap berdiri teguh dengan iman kami Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap berharap padamu Yesus. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan. Yesus, Yesus, ku perlu kasih. Yes Tuhan, ku perlu kuasa-Mu Yesus sampai akhir hidup. Katakan tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Katakan Yesus,
Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Hey, shirala.
di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Sungguh Engkau Allah yang setia. Kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Bahkan hari ini kami boleh ada dan berkumpul di tempat ini juga karena kasih karuniamu, kasih setiamu saja Tuhan. Saat ini kami minta karya Roh Kudus menjamah setiap kami, menjamah teman-teman kami yang ada di rumah, yang menyaksikan ini melalui YouTube. Tuhan jamah dengan kuasa firman-Mu dan ubahkan kami, tuntun kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami buat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mari berkaryalah Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom, shalom pada seluruh jemaat yang ada di rumah. Haleluya. Ini kalau nggak salah minggu keberapa? Minggu ke-7 ya kita adakan ibadah melalui internet. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, sebelum memasuki firman, saya ingin menyampaikan pengumuman bahwa kelas PA yang selama ini sudah diliburkan, sudah 6 minggu ya kelas PA ini libur. Kita akan adakan saja karena kita nggak tahu kapan kita bisa mulai tatap muka. Jadi kita akan adakan kembali mulai minggu ini hari Rabu ya, jam 6 sore. Ekonya udah dimatikan ya. Oke. Nah, jam 6 sore bisa disaksikan nanti di channel YouTube, Saudara. Nah, kali ini kelas PA akan berbicara secara khusus tentang seri akhir zaman atau kedatangan Tuhan yang kedua. Ini pasti seru saudaraku ya, jadi silahkan dilihat, dinantikan, didoakan. Akan memberikan kita fondasi kebenaran, apa kata Alkitab tentang akhir zaman saudara. Saya tergerak membagikan ini karena beberapa hari terakhir ini saya memperoleh banyak berita, baik melalui medsos juga termasuk melalui WhatsApp, tentang pengangkatan, bahkan ada videonya saudara ya. Nah, seakan-akan pengangkatan akan segera tiba dan kita umat Tuhan diharuskan bersiap-siap. Tidak sepenuhnya salah sih, cuman ada hal-hal yang menurut Alkitab harusnya mendahului pengangkatan itu. Jadi tanpa hal-hal yang sudah ditetapkan mendahului, pengangkatan tidak akan terjadi. Nah, makanya kita saya merasa perlu untuk kita mengerti akan hal ini dan kita akan bagikan secara berseri. Satu serinya hanya 30 menit saudara ya. Dan saya percaya saudara akan diberkati. Mari kita langsung buka ayat Alkitab kita. Dari Daniel pasal 12 ayatnya yang ke-10. Daniel pasal 12 ayatnya yang ke-10. Oke. Bunyinya demikian. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara, kalau saudara baca Daniel pasal 12 adalah pasal yang terakhir dari kitab Daniel, itu berbicara secara khusus tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, saudara. Dan dikatakan bahwa ada 3 hal yang terjadi, yaitu orang percaya. Ya. Orang percaya akan disucikan, lalu yang kedua dimurnikan, dan yang ketiga diuji. Saudara, tangkap perkataan dimurnikan. Ya, saudara. Banyak kita mengerti bahwa kita ini dipanggil, ditebus, diselamatkan, diberkati. Tapi banyak orang Kristen tidak tahu bahwa kita tidak hanya dipanggil sampai ke batas itu, tapi juga Tuhan menghendaki kehidupan kita dimurnikan. Manusia roh kita dimurnikan, saudara. Coba katakan dimurnikan, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, saya mau dimurnikan, 1, 2, 3. Saudara, ini yang akan dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebetulnya pemurnian itu tidak hanya terjadi di akhir zaman.
Tapi di akhir zaman akan terjadi secara serentak bersama-sama, ya. Jadi setiap orang percaya pasti akan mengalami proses ini. Bahkan di Maleakhi 3 ayat 3 bisa ditampilkan, Maleakhi pasal 3 ayat 3. Oke, bunyinya demikian. Ia akan duduk, ia di sini adalah Tuhan, seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Perhatikan saudaraku, Tuhan memurnikan kita supaya kita bisa tampil seperti emas. Dan emas ini emas murni, bukan emas mentah. Kebetulan waktu kemarin saya persiapkan materi ini, saya searching di Google dan saya lihat ada sebuah foto yang menarik ya. Yang pertama adalah foto emas mentah. Saudara pernah lihat emas mentah? Coba bisa ditampilkan. Ya, ini emas mentah saudara. Kelihatannya enggak seperti emas saudara ya. Ini seperti batu yang ada di belakang kita itu. Di depan ruang anak. Ya, seperti batu-batu. Ini lebih kecil. Nah, ini namanya emas mentah yang belum diapa-apakan. Coba tampilkan emas murni. Nah, haleluya. Ini pasti saudara suka ya. Emas murni. Tuhan itu menghendaki kita akhirnya menjadi kemilau, sempurna seperti emas itu, saudara. Sekarang harga emas berapa ya? Kalau nggak salah sudah di atas 900.000 per gram. Ya itu satu balok itu 1 kilo, saudara. Jadi satu balok itu 900 juta, hampir 1 M. Ya, saudara mau dilempar dengan 1 kilo, haleluya, ya dengan senang hati katanya. Perhatikan saudaraku, Anda dan saya ini dikehendaki Tuhan untuk nantinya tampil seperti emas. Nah, Alkitab mengatakan ada 2 hal yang akan dimurnikan supaya menjadi seperti emas. Coba kita lihat, apa yang pertama? Ini tercatat di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bunyinya demikian, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saya ulangi, kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hal yang pertama yang Tuhan mau berubah memiliki kualitas seperti emas adalah iman kita, saudara. Iman Anda dan saya harusnya terus-menerus bertumbuh sehingga kualitasnya bahkan dikatakan lebih daripada emas murni, saudara. Hal yang kedua, ini tercatat di Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4, mari kita lihat saja. Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4. Oke. Bunyinya demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saya ulangi, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Hal yang kedua yang Tuhan kehendaki untuk tampil seperti emas murni adalah hati kita, saudara. Dia menghendaki hati kita akhirnya bisa menjadi seperti emas murni. Kata murni yang tertulis di dalam Mazmur ini menggunakan kata Ibrani yang artinya bersih. Bersih, tembus pandang, transparan. Dan bila dilihat tidak ada sesuatu pun yang kotor di dalamnya. Itu yang dikehendaki Allah. Namun hari ini saya tidak akan berbicara mengenai hati yang murni.
Kita akan fokuskan perhatian kita tentang iman yang murni, saudara. Ya, satu topik saja, iman yang murni. Iman yang murni itu iman yang seperti apa sih, saudara? Mari kita kembali ke 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Iman yang murni adalah iman yang teruji. Saya ulangi, iman yang murni adalah iman yang teruji atau iman yang lolos uji. Dengan apa iman diuji? Coba perhatikan ke ayat yang tadi. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan ini boleh diartikan atau boleh disamakan dengan berbagai kesulitan, berbagai tekanan yang diizinkan datang dalam hidup Anda dan saya. Dan semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian iman. Kalau emas diuji dengan api, kalau iman kemurniannya diuji dengan berbagai kesulitan, saudara. Beberapa waktu yang lampau, saya dihubungi dengan seorang rekan gembala. Ya, ini gembala, saudara, pemimpin gereja. Ya. Hari-hari ini kita tahu bahwa wabah COVID yang melanda negeri kita tidak saja mengakibatkan banyak orang sakit, tapi juga mengakibatkan ekonomi terguncang, saudara. Nah, gembala ini menghubungi saya berniat untuk pinjam uang, saudara ya. Dia kontak dan bilang, Pak Hari, bisa tolong bantu saya pinjamkan uang saya senilai, saya nggak sebut jumlahnya ya. Nanti saya kasih jaminan giro. Saya butuh banget, nggak berapa lama nanti saya nggak kembalikan. Saya tanya berapa jumlahnya Pak? Dia sebut sebuah jumlah. Namun ketika dia sebutkan jumlahnya, saya bilang, waduh maaf Pak, kalau segitu saya nggak punya loh Pak. Ya, akhirnya ya sudah Pak Hari nggak apa-apa. Nah beberapa waktu kemudian setelah itu, saya mendengar kabar bahwa gembala yang bersangkutan mempunyai rencana bahwa dia akan meninggalkan penggembalaannya karena dia juga seorang pengusaha untuk fokus kepada usahanya dan penggembalanya akan diserahkan kepada orang lain karena kondisi usahanya itu terimbas, saudara. Bahkan dia bilang sangat-sangat terimbas, ya, hampir rugi, ya, hampir rugi besar lah gitu ya, kerugiannya cukup besar, saudara. Dalam hal ini setiap orang saya percaya banyak yang terimbas. Tapi masalahnya bagaimana respon iman kita. Ya, dan saya perhatikan bahwa yang bersangkutan imannya goyah, saudara. Ya. Waktu saya merenungkan hal itu, saya juga membayangkan, oh iya ya, bagaimana dengan anggota gereja kita. Karena juga banyak anggota gereja kita mengalami hal yang serupa. Jangan sampai deh iman mereka juga ikut goyah. Ya, jangan sampai iman mereka akhirnya redup lah atau bagaimana ya, dan akhirnya tidak bisa bertahan, saudara. Oleh karenanya hari ini, saudara, saya tergerak untuk menyampaikan dua hal saja, saudara. Bagaimana caranya kita bisa membangun iman yang murni, ya, iman yang teruji. Yang pertama, saudara, iman itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Tapi perlu upaya kita untuk menumbuhkan iman itu juga. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah belajarlah menggantungkan hidup kita kepada Tuhan dan tidak kepada manusia. Saya ulangi, belajarlah menggantungkan hidup kita kepada Tuhan dan tidak kepada manusia, saudara. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita ini menggantungkan hidup kita mungkin kepada harta kita, kepada teman kita, kepada saudara kita atau orang tua kita yang kaya, apapun itulah. Tapi waktu kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah mengikut Kristus, harusnya hal itu tidak kita lakukan lagi. Tapi kita mulai belajar, saya bilang belajar ya, karena enggak dalam sehari iman Anda bisa menjadi murni, perlu sebuah proses. Mulai belajar menggantungkan hidup kepada Tuhan. 3 tahun yang lalu ketika anak saya yang paling besar ini mau masuk kuliah,
dia ikut SBMPTN untuk bisa diterima di satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Saudara, beberapa bulan sebelum dia mengikuti itu saya bilang, kamu berdoa ya supaya Tuhan sediakan dananya. Tapi bila Tuhan tidak sediakan dananya, kamu persiapkan dirimu juga untuk kamu tidak perlu kuliah. Tidak ada yang salah dengan tidak kuliah. Saya bilang begitu, yang penting hidupmu memuliakan Tuhan. Saudara, dan saya merasa biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saya merasa tenang hati saya dan tidak terganggu, saudara. Ya, dan saya melihat anak saya juga nggak terlalu terganggu dengan hal ini. Tapi tahukah saudara, dari mana iman itu muncul, saudara? Bagaimana saya punya iman sampai ke titik itu? Itu tidak dengan sendirinya muncul. Itu karena sebuah proses yang terus-menerus terjadi. Saya ingat waktu anak saya yang nomor 2, Caleb, waktu itu masih umur 4 tahun ya, jadi sekitar tahun 2005, mau masuk TK, saudara. Ya, pada hari-hari itu saya mulai mengenal apa yang namanya Allah Yehova Jireh, Allah yang mampu memelihara kita, mampu mencukupi, menyediakan semua kebutuhan kita. Dan saya mulai mempercayai itu. Dan satu kali Tuhan izinkan terjadi suatu masalah ekonomi, keuangan saya terganggu, bahkan sampai waktu Caleb mau masuk TK, saya nggak punya uang untuk kasih uang bangunannya, saudara. Waktu itu kita sempat kasih uang 500.000 sebagai uang muka, dan harus dilunasi manakala sudah diumumkan diterima, saudara. Sisanya saya pikir waktu itu kurang 2,5 juta lah, harus dilunasi pada saat diumumkan, dan ternyata Caleb diterima. Dan hari itu saya coba belajar, saudara, menggantungkan hidup kepada Tuhan. Perhatikan saudaraku, waktu itu saya bisa pinjam sama papi saya. Dia punya uang kalau cuma segitu. Saya juga bisa minta tolong kepada adik saya. Dia punya uang untuk segitu. Bahkan saya bisa pinjam sama teman-teman saya. Banyak pengusaha, pasti bisa bantu. Tapi saya pikir, kapan lagi saya belajar menggantungkan diri saya kepada Tuhan. Dan saya tutup semua kemungkinan di mana saya mau mengandalkan manusia dan saya mulai belajar mengandalkan Tuhan. Saya bilang begini sama istri saya, kamu tolong dong temui kepala sekolah karena saya masih ngurus kerjaan. Katakan bahwa uang muka yang sudah kita berikan biarlah itu menjadi sumbangan buat sekolah. Tapi Caleb tidak jadi sekolah. Kalau ditanya kenapa, katakan aja kita nggak punya uang untuk melunasi. Caleb nggak sekolah, nggak apa-apa. Akhirnya istri saya berangkat, saudara. Dan sampai di sekolah, dia pulang, dia memberi kabar yang justru saya tidak duga. Dia bilang, Pak, Caleb ternyata bisa sekolah. Loh, emang kenapa kok bisa sekolah? Iya, kepala sekolahnya bilang bahwa biar Caleb tetap sekolah, nanti sisanya ibu cicil aja. Cicil berapa, Bu? Cicil semampunya. Bahkan kalau ibu hanya bisa cicil 10.000 rupiah sebulan juga nggak apa-apa. Biarkan Caleb sekolah. Saudara, oke, akhirnya kita tetapkan seperti itu. Namun kondisi seperti ini terjadi, atau katakanlah saya mulai belajar menggantungkan hidup saya kepada Tuhan sejak bertahun-tahun yang lalu, saudara. Jadi kalau hari ini saya punya iman yang jauh lebih kokoh dibanding 5-6 tahun yang lalu, itu karena ada sebuah proses pemurnian, saudara. Dan proses pemurnian itu ternyata menggunakan, coba lihat ayat 6, kembali ke ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Allah memurnikan imanmu justru dengan alat yang namanya kesulitan, saudara. Dengan alat yang namanya masalah. Karena di titik itu engkau diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Apakah saya mau mengandalkan Tuhan atau saya mau mengandalkan orang lain atau pihak selain Tuhan. Itu diserahkan kepada kita. Tapi hari ini saya mau mendorong kita semua. Mari kita belajar menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau sudah tanya, apakah Tuhan pasti tolong? Saya nggak tahu. Tapi sepanjang yang saya alami,
Tuhan selalu mampu tolong, saudara. 2005 itu berarti 15 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini, berulang kali Tuhan nyatakan, dia tetap Allah yang mampu dipercaya. Masalahnya kita mau percaya enggak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenali Tuhan secara pribadi bukan dari apa kata orang. Saya ulangi, kenali Tuhan secara pribadi bukan dari apa kata orang, saudara. Saudara, iman itu muncul ketika kita punya hubungan langsung dengan pribadi yang bersangkutan. Ya, kalau saya bilang, itu loh, Pak RT kita itu orangnya murah hati. Kalau ada warganya yang membutuhkan bantuan, datang ke rumah dia pasti tolong. Pokoknya kalau dia mampu, dia pasti tolong. Orangnya sangat murah hati. Dan saya dengar. Apakah setelah saya dengar itu saya percaya enggak, saudara? Oh, belum tentu. Saya perlu datang sama dia, mengenali dia, bahkan mengalami dia secara langsung. Waktu itu terjadi, saya baru percaya. Saudara mengerti ya? Jadi iman itu muncul dari pengenalan secara pribadi, bukan dari apa kata orang. Saya mau mengajak saudara melihat sebuah ayat yang terkenal, yang seringkali kita baca, itu ada di Daniel pasal 3 ayat 17. Daniel pasal 3 ayat 17, saudara. Daniel pasal 3 ini berkisah tentang ketika Raja Nebukadnezar membangun patung dewa yang harus disembah oleh semua rakyat yang tinggal di wilayah kerajaannya, termasuk Sadrak dan kawan-kawannya. Tapi masalahnya Sadrak itu gak mau menyembah patung dewa itu. Bahkan akhirnya dipanggil oleh raja itu, diinterogasi langsung oleh sang raja. Bener gak sih kamu itu tidak mau tunduk menyembah kepada patung dewaku? Dan ini adalah jawabannya, saudara. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Saya ulangi, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Saudara, statement atau pernyataan ini ada lahir dari hubungan secara pribadi dengan Allahnya. Bukan sekedar sebuah kata-kata manis didengar atau sebuah lip service saja. Enggak, saudara. Dia bisa keluarkan pernyataan ini karena dia kenali Allahnya secara pribadi. Dan akhirnya dia buat statement sesuai dengan pengenalan itu, saudara. Ketika ada sebuah gempa ya, terjadi gempa di sebuah daerah, saudara ya, di sebuah daerah. Ini terjadi jauh, tidak terjadi di Indonesia, saudara. Ya. Waktu itu beberapa waktu, jadi 1-2 hari sebelumnya diumumkan agar penduduk segera mengungsi. Penduduk segera mengungsi dan meninggalkan tempat itu karena kemungkinan dalam 1-2 hari ke depan akan terjadi gempa dahsyat di tempat itu. Menurut ahli-ahli di tempat itu, saudara. Nah, sayangnya ada sebuah rumah yang tidak mengerti akan hal itu. Jadi rumah itu begini, saudara. Di dalam rumah itu tinggal seorang ayah, jadi seorang bapak yang istrinya sudah meninggal, dan dia cuma punya anak 1. Dan bapak ini setiap seminggu sekali dia harus kerja, keluar kota lalu balik. Ya. Dan anaknya waktu itu sudah berumur 11 tahun, ditinggal di rumah, dia bisa mengurus dirinya sendiri, saudara. Jadi beberapa hari sebelum pemerintah kota itu mengumumkan bahwa akan ada gempa di kota itu, sang ayah sudah nggak ada. Yang tinggal di rumah itu tinggallah seorang anak itu, saudara. Nah, ayah itu bilang begini, nak, kunci rumah. Kalau pokoknya jangan pergi kemana-mana, kalau tidak perlu penting, kalau perlu penting
minta tolong kepada tetangga bolehlah. Tapi usahakan tinggal di rumah saja, kunci rumahmu, tinggallah di dalam rumah, tunggu sampai ayah pulang. Jangan tinggalkan rumah sampai ayah pulang. Minggu depan ayah pasti pulang, saudara. Dan anak itu mengikuti anjuran ayahnya. Sampai ketika satu hari menjelang gempa, jadi pemerintah kota ini melakukan pemeriksaan. Apakah warganya sudah dievakuasi semua enggak? Sudah pada pergi enggak? Jadi diperiksa satu-satu rumah itu, kotanya kota kecil, saudara ya, jadi enggak seberapa besar. Jadi enggak seberapa sulit untuk memeriksa. Dan didapati ada satu rumah yang ditinggali oleh anak itu, dan anak itu masih tinggal di dalam rumah itu. Orang-orang bilang begini, ayo nak, tinggalkan rumah ini, karena sebentar lagi akan terjadi gempa dan rumah ini bisa roboh, engkau bisa mati di dalamnya, ayo ikut kami, tinggalkan rumah ini, buka pintunya. Tapi anak ini bilang, saya tidak mau pergi, saya harus tunggu ayah saya pulang dulu, harus tunggu. Jangan nak, nanti bisa terlambat, jangan nak, ayo ikut kami. Saya nggak mau pergi Pak, Bapak pergi saja tidak apa-apa. Saya harus tunggu ayah saya. Ayah saya pasti pulang, Pak. Ayah saya pasti pulang. Bapak jangan khawatir. Dan akhirnya setelah dipaksa-paksa sedemikian rupa, mau didobrak, saudara. Pintunya itu mau dibongkar paksa begitu ya. Mereka ambil alat untuk membongkar paksa pintu rumah itu. Tapi bertepatan dengan hal itu, datanglah seorang pria yang ternyata ayah dari anak itu betul-betul pulang. Dan anak itu lalu membuka pintunya dan bilang, iya kan, ayah saya pasti pulang. Dan akhirnya keluarga ini selamat. Tapi seorang petugas evakuasi akhirnya menanyakan kepada anak ini, kenapa sih kamu tidak mau ikut kami? Bayangkan kalau seandainya ayahmu tidak pulang hari itu, baru pulang keesokan harinya, baru pulang setelah gempa terjadi. Bukankah kamu akan mengalami sesuatu yang bahaya gitu, dia bilang. Anak ini menjawab, ini perhatikan saudara ya, dia jawab ini, saya tahu siapa ayah saya. I know who my dad is. Dan dia tidak akan meninggalkan saya. Dia pasti pulang dan tepati janjinya. Saudara, pengenalan secara pribadi membuat iman kita menjadi kokoh, saudara. Kita tidak mengenal dari apa kata orang, apa kata saya yang berkhotbah di tempat ini, apa kata pendeta saya, enggak. Tapi karena ada upaya yang Anda lakukan untuk Anda mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Lalu terus gimana Pak cara mengenal Tuhan secara pribadi? Mudah sekali saudara. Berjalanlah bersamanya. Waktu engkau berjalan bersama Tuhan, waktu engkau berdekatan terus dengan Tuhan, seiring dengan Dia, engkau pasti akan mengenal Dia secara pribadi, saudara. Ada satu peristiwa, satu ayat yang dicatat di Yunus pasal 4 ayat 2. Saudara, banyak orang tidak perhatikan ayat ini. Tapi sebetulnya ayat ini menunjukkan bahwa Yunus mengenal Tuhannya secara pribadi. Kita tahu Yunus kan diutus Tuhan ke kota Niniwe, betul ya? Untuk memperingatkan bahwa sebentar lagi kota Niniwe akan dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatannya yang sudah banyak. Yunus diberi perintah, sampaikan kepada penduduk kota itu bahwa sebentar lagi kota ini akan hancur lebur. Tapi apa yang dibuat setelah disampaikan? Penduduk kota itu bertobat, saudara, bahkan berpuasa, menyatakan diri berkabung. Dan dikatakan Tuhan menyesal akan rencananya. Membatalkan rencananya. Waktu Tuhan membatalkan rencananya, si Yunus ini ngambek. Tuh iya kan? Makanya saya itu sebetulnya nggak mau ke sana. Nggak mau memberikan peringatan ini. Karena saya tahu siapa engkau Tuhan. Apa yang dia bilang? Yunus 4 ayat 2.
Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia." Dia tahu kalau penduduk kota Niniwa bertobat, pasti penghukuman itu dibatalkan. Pasti. Dia tahu siapa Allahnya, saudara. Tahukah saudara, waktu masa sulit menghampiri dirimu, Allahmu tidak pernah meninggalkanmu. Tahu nggak saudara? Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita akan tahu benar akan hal itu. I know who my dad is. Berjalanlah bersama Tuhan, maka engkau akan mengenal Tuhan. Pak, maksudnya berjalan bersama Tuhan itu gimana, Pak? Tuhan gak kelihatan, bagaimana saya bisa berjalan sama Tuhan? Waktu engkau hidup di dalam firman Tuhan, engkau sedang berjalan bersama Tuhan. Ketika ada tekanan, ada desakan supaya engkau keluar dari firman dan engkau tetap bertahan di dalam firman, engkau sedang berjalan bersama Tuhan, saudara. Waktu engkau membangun keintiman, engkau sedang berjalan bersama Tuhan. Oleh karenanya ketika orang Kristen hidup di luar firman Tuhan, dia tidak mungkin bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Haleluya. Saudara, mari tangkap dua hal ini. Kalau saudara ingin memiliki iman yang murni, yang pertama adalah belajarlah menggantungkan hidupmu kepada Tuhan dan tidak kepada manusia. Yang kedua, kenali Tuhanmu secara pribadi. Dan engkau akan melihat dari waktu ke waktu imanmu kian murni, dan kian murni. Seperti emas 24 karat yang tadi kita lihat itu. Masa sulit dapat dipakai Tuhan untuk memurnikan imanmu. Masa sulit dapat dipakai Tuhan untuk membangun imanmu. Masa sulit dapat dipakai Tuhan untuk melatih imanmu. Dan berilah imanmu dimurnikan. Tetaplah berjalan bersamanya. Nanti saudara bisa berkata seperti apa yang dikatakan Ayub. Ayub berkata demikian di pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Kunci deh. Ya. Di masa-masa yang seperti ini, percayalah, Tuhan tetap ada di sisi kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu
lakukanlah apa yang Kau mau di dalam hidup kami. Murnikan kami Bapa, supaya kami bisa tampil seperti emas di hadapan-Mu. Emas yang teruji, bahkan lebih murni daripada emas yang dibakar dengan api. Saudara. Terima kasih buat firman-Mu. Kami minta kekuatan buat setiap kami. Untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, saudara. Beri kekuatan Tuhan. Dan tuntun kami untuk kami hari lepas hari menggantungkan diri kami hanya kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita lihat pengumuman. Saya akan bacakan pengumuman ibadah minggu depan masih akan seperti ini. Jadi minggu depan jemaat tetap mengikuti ibadah dari rumah. Ibadah ini sudah diakses di YouTube sekitar jam 2 siang nanti. Untuk linknya akan diinformasikan melalui WA grup gereja kita. Berikutnya, mari kita membangun misbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan di grup WA. Ajak anggota keluarga, serta teman-teman kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan di rumah. Kegiatan doa malam masih diliburkan untuk minggu ini. Dan kelas PAP akan ditayangkan di channel YouTube gereja dan bisa diakses pada hari Rabu jam 6 sore. Doa pagi juga masih diliburkan. Dan terima kasih. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau masih memelihara hidup kami. Makasih Tuhan Yesus, buat apa yang Engkau beri Tuhan Yesus, berkat keuangan Tuhan. Biarlah dengan hati kami bersyukur Tuhan, memberikan Tuhan berkat, sebagian berkat daripada berkat-Mu itu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hamba-hamba Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat waktu, kesempatan yang masih Engkau beri Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Engkau masih memberi gairah Tuhan kepada setiap kami Tuhan Yesus untuk punya hati Tuhan, hati yang melayani. Makasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Makasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini.
Makasih Tuhan buat apa yang boleh kami terima dan boleh kami dengar. Makasih Tuhan Yesus, kami mau hidup Tuhan seperti yang Engkau mau. Punya iman ya Tuhan Yesus, iman yang kuat, iman yang kokoh, tahan akan ujian, tahan akan segala tekanan dan badai apapun ya Tuhan Yesus yang hendak menerjang iman kami. Kami berdiri kokoh oleh karena Engkau yang menopang setiap kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Pak Hari Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus, kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan Yesus ada padanya. Tambahkan terus kapasitasnya Tuhan Yesus. Membimbing setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Berkati beliau, istri beliau, anak-anak beliau dengan damai sukacita daripada Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau sanggup menyediakan. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Umat-Mu GB Hope Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Yang menyaksikan tayangan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus. Kami minta hati yang terus bergelora Tuhan Yesus. Di tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini, iman kami tetap padamu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan Yesus alat-Mu Tuhan Yesus. Engkau murnikan hingga kami timbul seperti emas yang murni, bercahaya dan memuliakan nama-Mu. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Indonesia perlu lawatan-Mu. Indonesia perlu belas kasih-Mu Tuhan Yesus. Jamah hati bangsa ini Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, nyatakan keselamatan-Mu atas Indonesia Tuhan Yesus. Nyatakan kemurahan-Mu atas Indonesia Tuhan Yesus. Lewatkan Tuhan Yesus dari segala yang tidak diinginkan Tuhan Yesus. Mampukan bangsa ini keluar Tuhan Yesus dari segala permasalahan ya Tuhan, oleh karena kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan Yesus, dan seluruh jajarannya Tuhan Yesus. Kami minta hikmat kebijaksanaan ilahi dalam memutuskan segala perkara Tuhan Yesus. Seadil-adilnya, keputusan yang benar dan tepat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami lepaskan damai sukacita atas Indonesia, kesehatan, pemulihan. Makasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami akan pulang Tuhan, kami menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk melakukan segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima segala yang baik itu, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.